Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, yang masuk pagi, yang malam selamat malam. Ya, pada kesempatan minggu yang lalu, saya sudah menyatakan bahwa pada pertemuan ke-10, ya pertemuan ke-10, pertemuan ke-11, dan pertemuan ke-12, saya akan menyampaikan materi perkuliahan melalui video. Jadi untuk mata kuliah perencanaan SDM akan saya berikan uh, 3 buah video. Ya, video pertama itu terkait dengan pengembangan karir UK 1 dan 2, UK 3 dan 4 untuk pertemuan ke-11, dan pertemuan ke-12 nanti adalah pengembangan karir UK unit kompetensi 5 dan 6. Jadi, nah nanti materi ini ya seperti sudah saya sampaikan, untuk pertemuan yang ke-10 akan menjadi bahan untuk presentasi kelompok 1 dan 2 pada pertemuan ke-13. Sedangkan pertemuan atau video kedua, pertemuan ke-11 itu akan digunakan oleh mahasiswa pada pertemuan ke-14 untuk presentasi kelompok 3 dan 4. Sedangkan pertemuan ke-12 itu akan dipakai presentasi kelompok 5 dan 6 di pertemuan ke-15. Oleh karena itu, kepada mahasiswa yang memilih untuk menyajikan melakukan presentasi, ya mohon menyimak ya materi ini dengan baik. Demikian juga untuk yang melakukan video pribadi, karena pada video nanti, video pribadi nanti harus dikaitkan dengan materi kuliah ini, ya. Oke. Jadi pada pertemuan 1 dan sampai dan 8 untuk uh, mata kuliah perencanaan SDM, itu kita sudah membahas untuk menyusun kebutuhan SDM. Ini gambarannya ya. Dan ini adalah kompetensinya. Jadi yang di atas ini adalah alurnya, sedangkan yang di bawah itu adalah unit kompetensinya. Ya. Nah, kalau kita lihat bahwa yang paling pokok dari menyusun kebutuhan SDM adalah menetapkan jumlah karyawan yang harus direkrut dan diseleksi. Ya, dan ini prosesnya ya seperti ini. Ya, ujungnya adalah di sini. Ya, nah nanti setelah menentukan jumlah karyawan yang direkrut, baru dilakukan implementasi program seperti mencari sourcing, seleksi, penempatan, pelatihan, dan pengembangan. Ini sudah saya jelaskan, sudah kita bahas ya bersama-sama untuk pertemuan 1 dan 8. Nah, yang selanjutnya untuk pertemuan ke depan setelah UTS ini, pada prinsipnya bahwa materi yang akan kita bahas adalah materi pokok yang kita bahas adalah pengembangan karir. Jadi pengembangan karir itu ya ada career planning di sini, ada career path, ada career goals, dan career development. Nah, yang paling penting dari proses pembelajaran ini adalah saya berharap bahwa rekan-rekan mahasiswa itu karirnya berkembang ya. Kalau kita belajar pengembangan karir, untuk apa kalau karir rekan-rekan tidak berkembang? Jadi tujuan utama rekan-rekan belajar pengembangan karir adalah yang paling penting Anda mendapatkan ilmunya, mendapatkan pengetahuan, dan ujung-ujungnya adalah karir rekan-rekan mahasiswa itu berkembang. Nah, kalau misalnya mau jadi di bagian SDM ya, itu oke. Tapi kan tidak semua di sini akan masuk ke bagian SDM. Oke, ada 6 unit kompetensi yang kita akan bahas ya. Pada video pertama ini saya akan membahas untuk kompetensi yang pertama dan kedua. Ya, jadi ini video pertama perencanaan SDM untuk mata kuliah perencanaan SDM untuk topik pengembangan karir. Jadi ada 2 unit kompetensi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah merancang model dan kamus kompetensi. Jadi merancang model dan kamus
kompetensi. Yang kedua adalah menyusun kelompok pekerja bertalenta atau talent pool. Oke, nah seperti kita ketahui bahwa unit kompetensi ini mengacu kepada Kemenaker nomor 149 tahun 2020. Ini ada 6 unit kompetensinya. Nah, sebenarnya ada juga rujukan lain ya, Kemenaker 136 2016 tentang SKKNI Manajemen Bidang Manufaktur. Ya, ini ada khusus, tapi hanya satu UK saja unit kompetensi. Tapi yang kita bahas adalah dari Kemenaker 149 tahun 2020 yang akan kita bahas. Oke, dari 6 unit kompetensi ini, bagaimana hubungannya? Sebenarnya unit kompetensi 1 itu adalah merancang model dan kamus kompetensi, nanti akan digunakan untuk unit kompetensi 2 dan 3. Jadi menyusun kelompok pekerja atau talent pool dan juga mengembangkan kelompok pekerja bertalenta itu harus punya bahan dasar, punya input adalah model dan kamus kompetensi. Setelah ada model, ada UK1 dan UK3, 1, 2, 3 ini, nah itu akan dipakai untuk merancang jalur karir pekerja. Nah, ujungnya lagi nanti dari 1, 2, 3, 4 adalah program suksesi dan konsultasi karir. Jadi bahwa 6 unit kompetensi ini bukan berdiri sendiri ya, tapi saling berhubungan. Oleh karena itu pengetahuannya harus menyeluruh, harus holistik, nggak bisa sepotong-potong. Jadi harus dipakai seluruhnya, harus dipahami seluruhnya. Nah, sebelum saya menjelaskan UK1 dan UK2 tadi, saya akan bahas dulu konsep pengembangan karir. Nah, ini adalah konsep succession planning process. Jadi pada prinsipnya di sini ada input, inputnya apa? Itu supply dan demand information. Jadi ada inputnya dan ada outputnya. Nah, outputnya adalah merencanakan untuk memenuhi kebutuhan. Ya, di sini ada sisi people dan di sisi ada position. Jadi people itu orangnya, position itu ini adalah pemangku jabatannya, ini adalah jabatannya yang di bawah position. Nah, di sini ada data, ada kandidat data. Jadi untuk melakukan pengembangan karir, maka harus ada sumber datanya, baik data biografi atau latar belakang, ada data skill dan kompetensi. Ingat, ada data skill dan kompetensi, ada data performance data, juga ada data karir interest atau ketertarikan karir dari yang bersangkutan, dan rencana and plan retirement. Jadi ada rencana untuk pensiun ya. Nah, seperti itu. Jadi ini data ini akan dipakai untuk individual development plan ya, dalam bentuk training dan development, ada broadening and testing experience. Jadi mengembangkan pemahaman dan mencoba pengalaman ya. Nah, di sini bahwa dari sisi positionnya, ini dari sisi orangnya, lalu dari sisi positionnya, itu ada succession requirement atau kebutuhannya. Jadi, maka data yang diperlukan adalah projected organizational and staffing needs. Jadi, bahwa di perusahaan itu harus ada proyeksi kebutuhan staffing perusahaan. Apa posisi yang dibutuhkan, kapan dibutuhkan, skill dan kompetensinya seperti apa, job description-nya seperti apa. Nah, itu perlu data. Lalu nanti diketemukan nih dengan requirement-nya. Jadi tadi, lalu di sini dibuatlah succession plan. Jadi nanti ada dibuat summary ya dari kandidat-kandidat yang available dan ready ya. Itu dibuat summary-nya atau dibuat rangkumannya. Lalu dibuat perencanaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ya, plan for meeting shortages ya. Nah, kalau nanti ada yang kurang, jadi kalau tersedia nggak ada masalah, tapi kalau shortage atau kekurangan,
Nah, barulah nanti dilakukan pertemuan pembahasan untuk rencana perekrutan atau akselerasi pengembangan ya, seperti itu. Ya, pada prinsipnya konsepnya seperti itu untuk pengembangan karir. Nah, di sini ada istilah-istilah bahwa rekan-rekan pada saat berbicara mengenai pengembangan karir, di sini ada istilah-istilah karir. Apa sih yang dimaksud dengan karir? Karir adalah keseluruhan pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang selama hidupnya. Jadi karir itu ya keseluruhan pekerjaan, jadi tahapan-tahapan pekerjaan seseorang mulai dari awal bekerja sehingga akhirnya pensiun, itu adalah karir. Nah, lalu ada jalur karir atau karir path. Jadi yang sebelah kiri dijelaskan bahwa karir path adalah rangkaian pekerjaan-pekerjaan yang membentuk karir seseorang. Itu karir path-nya. Nah, kalau yang sebelah kanan adalah pola pekerjaan yang berurutan yang membentuk karir seseorang. Jadi sebenarnya kalau dikatakan bahwa karir path itu adalah jalurnya. Jadi seseorang itu mempunyai jalur. Ya, lalu ada career goals, ya sasaran karir. Ya, di sini sasaran karir adalah karir-karir yang ingin dicapai oleh orang tersebut. Ya, apa saja yang mau dicapai. Nah, lalu ada perencanaan karir atau career planning adalah suatu proses di mana seseorang memilih career goals atau career path-nya. Jadi memilih karena jalur itu banyak ya. Nah, seseorang itu memilih career planningnya seperti apa. Lalu ada pengembangan karir atau karir development, itu adalah proses supaya karir planningnya dan karir goals-nya itu tercapai. Intinya seperti itu. Nah, bisa di sini yang di sebelah kiri, untuk dapat mencapai sasaran rencana karirnya, misalnya itu melalui inisiatif sendiri, ya, atau program-program yang dibuat perusahaan. Jadi kalau inisiatif sendiri yang bersangkutan membuat inisiatif, sedangkan kalau yang kedua ini ya ada program yang dibuat perusahaan. Nah, karyawan itu memilih. Ya sebenarnya inisiatif dan program ini ya harus ketemu ya. Program dibuat itu berdasarkan uh, aspirasi dari karyawan. Demikian juga aspirasi karyawan itu melihat program-program inisiatif perusahaan. Jadi saling berkaitan keduanya. Oke, ini konsep-konsep. Nah, konsep-konsep ini harus sebisa mungkin harus dipahami ya. Dipahami karena kalau kita bicara di dunia pengembangan karir, maka konsep-konsep inilah yang harus uh, diketahui. Kalau tidak nanti nggak optimal ya proses belajarnya. Oke, nah ini konsep-konsep kunci per UK ya per unit kerja. Ini saya gabungkan seperti ini per unit kompetensi. Ya nanti akan dibahas satu persatu ya. Jadi pada saat membahas konsep kunci untuk UK 1 itu nih ini adalah konsep kuncinya. Ya, ada model kompetensi, kamus kompetensi, kelompok cluster atau family atau job family dan ada tingkat jabatan. Ya, ini nanti akan dibahas satu persatu. Bukan di satu persatu, akan dibahas akan terus-menerus menjadi objek pembahasan kita. Oke, kita mulai ya. Untuk UK yang pertama adalah merancang model dan kamus kompetensi. Ingat tadi saya jelaskan di atas bahwa ini adalah start ya, awal mula dari mata kuliah kita untuk pengembangan karir. Tidak ada pengembangan karir kalau tidak ada model dan kamus kompetensi. Ya, kamus kompetensi ini bahan bakunya ya. Jadi kalau mau bikin roti, ya ini tepungnya ya. Jadi tidak ada roti tanpa tepung. Ya, itu ya, tanpa tepung terigu. Oke, kita mulai. Nah, di sini ada unit kompetensinya merancang model dan kamus kompetensi. Ya, seperti kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan kompetensi adalah gabungan dari pengetahuan, ya ini pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Ya, ini diperlukan dalam apa? Dalam merancang. Jadi di sini adalah kompetensinya adalah merancang model dan kamus kompetensi. Ada dua elemen yang akan digunakan di uh, unit kompetensi ini. Yang pertama adalah menetapkan model kompetensi organisasi. Jadi organisasi itu harus membuat model
kompetensi ya untuk organisasinya. Yang kedua adalah menyusun kamus kompetensi. Ya, pada intinya bahwa model kompetensi itu dibuat sedemikian rupa sehingga kebutuhan perusahaan dan kebutuhan orang-orang di dalamnya itu terpenuhi. Ya, terutama terkait dengan kebutuhan pengembangan karir. Ya, lalu kompetensi ini itu digunakan untuk untuk menjadi rujukan ya, untuk membaca kompetensinya itu seperti apa. Di situ ada level dan ada item-item kompetensinya. Nah, di sini pengetahuan yang diperlukan ya ada strategi dan sasaran organisasi, pemetaan proses bisnis organisasi, metode atau pendekatan penyusunan model kompetensi ya, model dan kamus kompetensi ya itu harus dimiliki pengetahuannya. Lalu sikap kerjanya adalah komunikatif dan kritis. Lalu aspek kritisnya ini adalah analisis organisasi dalam menggali tuntutan kompetensi pekerjaan. Ya. Nah, untuk UK yang pertama ini, kalau kita lihat ada konsep kunci. Yang pertama adalah model kompetensi. Apa sih model kompetensi? Lalu kamus kompetensi, lalu ada kelompok cluster atau job family, lalu ada tingkat jabatan ya. Sebenarnya ada hal yang lain ya, misalnya analisis organisasi. Ya itu apa kita perlu lakukan. Jadi kita fokus sama untuk memahami 4 konsep ini ya. Oke. Di sini ini adalah model kompetensi ya. Ini model kompetensi jadi perusahaan. Jadi setiap perusahaan itu harus membuat model kompetensi. Di sini misalnya ada visi dan values, lalu ada core kompetensi. Nah, core kompetensi ini adalah kompetensi inti. Itu biasanya mengacu kepada core values perusahaan ya. Nah, dari sini akan dibuat kompetensi yang harus dimiliki oleh seluruh karyawan, itu disebut dengan core kompetensi. Lalu ada job family. Jadi jabatan-jabatan itu harus dibuat job family dulu. Ada job family 1, 2, 3, dan 4. Nah, masing-masing ini mempunyai kompetensi yang spesifik. Ya, setelah itu nanti ada job spesifik kompetensi. Jadi, nah kalau ini lebih detail lagi ya. Jadi walaupun satu family, satu kelompok jabatan, job 1 sama job 2 itu mempunyai kompetensi teknis ya, biasanya disebut dengan kompetensi teknis. Ini seperti ini. Ya. Nah, ini modelnya. Lalu di bagian atas itu ada leadership kompetensi ya. Ini ada juga menyatakan bahwa leadership kompetensi bagian dari job family atau dari job spesifik kompetensi, ada juga yang bagian dari common atau core kompetensi ya, tapi nggak masalah. Tapi leadership kompetensi ini biasanya bentuknya soft kompetensi. Oke. Nah, yang berikut adalah tadi terkait dengan kompetensi model. Jadi kompetensi model tadi ya ini konsep-konsep yang ada ya, bisa Anda pelajari ya di sini, bahwa model kompetensi menjadi sentral ya dalam menentukan terkait dengan misi dan strategi organisasi, lalu terkait dengan job expectation atau harapan terhadap pekerjaan tersebut, dan juga sukses kriterianya. Lalu model kompetensi ini juga menjadi kesamaan bahasa ya. Jadi dalam terkait dengan pengembangan karir itu ada kesamaan bahasa. Lalu model kompetensi juga dalam rangka mengintegrasikan dengan semua manajemen ya, semua orang di perusahaan tersebut sehingga bahasanya sama. Nah, model kompetensi juga dipakai untuk seleksi dan hiring ya, untuk menseleksi dan untuk mempekerjakan karyawan, juga terkait dengan performance management, terkait dengan training development, terkait dengan successful management, dan ada career development. Jadi
tidak ada kelima semua ini tanpa modal kompetensi. Nah, sama di konsep yang lain tadi bahwa model kompetensi itu penting sekali, maka dipakai untuk professional development, dipakai untuk performance management, dipakai untuk reward and compensation atau penggajian, lalu ada succession planning atau perencanaan suksesi, rekrutmen dan selection atau perekrutmen dan penseleksian, lalu juga terkait juga dengan assessment. Nah, seperti itu pada intinya bahwa modal kompetensi ini menjadi sentral ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini model kompetensinya. Jadi, setiap jabatan, ya setiap jabatan, di sini ada posisinya apa? Ini seperti farm manager. Ini tadi itu ada level yang diharapkan ya. Jadi ada ini ada 3 nih, integrity, teamwork, dan achievement orientation. Yang kuning ini itu bagian dari core kompetensi, ya bagian dari core kompetensi. Nah, untuk yang real accountability, can do mentality, and will development superior talent, ya. Nah, itu menjadi satu kelompok tersendiri. Lalu manajemen of broiler farming, application of biosecurity, ini biasanya nih disebut yang hijau ini adalah kompetensi teknis. Dan ini levelnya. Jadi level yang dibutuhkan, jadi setiap kompetensi itu ada levelnya. Untuk integrity untuk posisi farm manager, maka requirement kompetensinya itu di level 5. Ya, sedangkan untuk teamwork di level 4. Nah, apa artinya nih 1, 2, 3, 4, dan 5 itu nanti kita punyai kamus kompetensi. Jadi ini model kompetensi atau profil kompetensinya. Lalu bacanya dari mana? 1, 2, 3, 4, dan 5 itu bacanya dari kamus kompetensi. Nah, seperti achievement orientation ini cuma 3. Kok cuma 3? Ya itu gimana cara menentukan dasarnya? Ada 5, ada 4, ada 3. Nanti ini mengacu sama bisnis proses dan RACI. Jadi untuk menentukan ini nggak bisa berdiri sendiri ya, harus ada bahannya. Ini sama ya, sama. Jadi ini ada 2 posisi, ada training and development manager, ada rekrutmen spesialis. Nah ini requirement levelnya. Jadi ada yang 5, ada yang 4. Nah ini tadi. Tadi kan ada levelnya ya, 1 sampai 5, 1 sampai 5. Nah cara membacanya gimana? Ya ini ada level ya. Jadi contohnya seperti kompetensi interactive communication. Itu ada level kompetensi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini level-level ini, setiap level ini mempunyai persyaratan. Ya, nah ini harus punya setiap perusahaan yang memiliki persyaratan kompetensi ini harus punya dia di level mana diharapkannya ya. Nah ini kamusnya, rujukannya ya seperti itu. Ini sama ya untuk kompetensi influence dan persuade others to drive action itu dari level 1 sampai level 5. Coba dilihat di sini. Level 1 yang paling rendah ya biasanya itu hanya level pengetahuan atau level-level yang basic, yang paling dasar. Ya, bahkan sebenarnya level 1 ini sebenarnya level belum siap bekerja biasanya. Ya, nanti setiap perusahaan apa namanya level 1, 2 seperti apa, 3, 4 seperti apa, 5 seperti apa itu nanti bisa dirumuskan di masing-masing perusahaan. Tapi bisa juga bahwa kamus kompetensi ini mengacu kepada kamus-kamus yang lain. Ada kamus Mercer, ada kamus Tower Watson, ada segala macam itu mereka setiap konsultan biasanya mempunyai rujukan-rujukan yang standar ya untuk masing-masing kompetensi tersebut. Ya, ini kamus kompetensi. Jadi mohon dipahami ini adalah
model atau profil kompetensi. Ini adalah kamus kompetensi. Jadi kita sudah membahas model kompetensi dan kamus kompetensi. Nah, tadi seperti saya katakan bahwa untuk menyusun profil ini, ya yang ini juga ya sama untuk job family, job spesifik, kompetensi itu mengacu pada konsep bisnis proses. Ya, ini bisnis proses ya. Jadi bisnis proses itu adalah pemetaan apa saja yang mesti dilakukan pada sebuah unit kerja. Ya, pada sebuah output biasanya adalah outputnya seperti apa, lalu prosesnya seperti apa. Nah, ini detail sekali ya. Contohnya di sini ada organization design ya, contoh ini ya. Ini ada 1 2 3 ya, di sini yang warna apa ini ya, warna coklat ini itu poin besarnya ya, objek-objek besarnya. Lalu turun ada ini poin 1, poin 2 dan poin 3 dan 4 ya. Nah, itu ada kodenya, poin 1 ada 1 1, lalu lebih detail lagi poin 1 1 tadi akan menjadi 1 1 1 ya, seperti ini didetailkan langkahnya ya. Lalu dari poin ini juga didetailkan lagi. Ya. Ya, oke. Jadi semua ada proses pendetailan ya, pendetailan. Ini pendetailannya. Ya, inilah yang menjadi dasar untuk nanti penyusunan model kompetensi, lalu terutama untuk kelompok atau klaster jabatan tadi ini nih, yang kelompok atau job family ini, ya, atau klaster jabatan, lalu ada terkait dengan juga nanti penentuan tingkat jabatan, ini menggunakan bisnis proses ini. Nah, bisnis proses yang di atas ini itu dimasukkan ke sini. Di bisnis proses itu dimasukkan di sini. Lalu nanti dibuat RACI matrix ya, dibuat RACI atau accountability matrix. Ya. Di sini jabatan-jabatannya, jadi ada jabatan program sponsor, senior owner, program manager, dan semua jabatan ini nanti dipetakan ya. R itu adalah responsible. Jadi untuk penentuan visi, contohnya ya, untuk penentuan visi itu siapa yang responsible? Yang responsible itu ini, yang R ini. Nah, ada yang accountable ya, ada yang apa namanya, consult ya, ada yang inform ya. Ini secara konten sebenarnya belum benar ini ya, belum benar. Jadi pada prinsipnya bahwa nanti rekan-rekan kalau ingin tahu lebih lanjut ya harus belajar sendiri ya, harus belajar karena tidak akan cukup untuk menjelaskan apa yang disebut dengan RACI matrix ya. Atau nanti bisa juga menjadi poin untuk presentasi ya, untuk RACI matrix ya. Nah, dari RACI matrix ini nanti akan ketahuan bahwa misalnya setiap jabatan itu mempunyai responsible apa saja, mempunyai accountable apa saja, itu setiap jabatan akan ketahuan. Nah, setelah ketahuan responsibelnya untuk bisnis proses apa dan accountable-nya untuk bisnis proses apa, ya ini RACI nanti akan menjadi dasar untuk penentuan model kompetensi atau profil kompetensi untuk jabatan tersebut. Jadi untuk membuat ini harus dibuat RACI matriksnya. Untuk membuat RACI atau RACI matriks ini diperlukan bisnis proses. Ya, ini tahapannya. Oke, itu untuk video yang pertama. Oke, saya pause dulu ya. Saya mau minum dulu. Oke, kita lanjutkan untuk membahas UK yang kedua ya. Inilah adalah UK yang kedua, yaitu adalah menyusun kelompok pekerja bertalenta ya. Bertalenta.
Jadi pada unit kompetensi yang kedua ini, ya itu kata kuncinya adalah talent pool, posisi jabatan kunci, kriteria atau profil kompetensi, dan metode profiling pekerja. Ya, kalau di sini bahwa deskripsi unit kompetensi ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun daftar. Jadi, dalam menyusun daftar usulan kandidat pekerja bertalenta untuk dikembangkan secara khusus sebagai kandidat pemimpin organisasi di masa mendatang. Ya, ini adalah uh, talent pool. Ya, talent pool itu kolam talent, kolam yang berisi talent. Jadi harus punya. Nah, di sini ada dua elemen. Yang elemen pertama itu adalah menetapkan profil posisi jabatan kunci. Jadi profilnya seperti apa jabatan kuncinya itu? Apa yang dimaksud dengan jabatan kunci nanti akan saya jelaskan. Jadi apa saja profilnya? Jadi jabatan-jabatan kunci identifikasi, lalu profilnya seperti apa? Jadi ini posisinya seperti apa dan standar atau profil kompetensinya seperti apa. Lalu kalau sudah ketemu, sudah ditentukan, jadi tidak semua jabatan di organisasi itu perlu apa ya namanya? Perlu disediakan talentnya. Kalau bukan jabatan kunci ya tidak perlu disediakan. Ya, tapi kalau jabatan kunci itu perlu di-manage ya, perlu mendapat perhatian khusus seperti itu. Nah, di sini mengusulkan kandidat pekerja untuk elemen yang kedua. Jadi kalau mengusulkan ya tentu harus ada pertama ada kriterianya, ada profil kandidatnya dan ada daftar nominasinya. Nah, ini penting bahwa untuk UK2 ini maka harus tahu pengetahuan, harus punya strategi dan sasaran organisasi. Lalu tadi ada proses bisnis perusahaan, ya tadi seperti di atas, ya ini ada proses bisnis perusahaan. Ya ini proses bisnis perusahaan. Jadi ini penting. Lalu ada metode, jadi profiling itu ada beberapa metode yang mesti dipakai. Metodenya itu harus dipahami. Nah, keterampilannya adalah mengolah data rekam jejak pekerja. Jadi ada rekam jejak ya, atau database. Nah, sikap kerjanya harus akurat dan objektif. Lalu aspek kritisnya itu ya menetapkan kriterianya, lalu nanti mengembangkan program pekerjanya, nah, terus menganalisis kesesuaian profil kandidat. Seperti itu. Nah, ini talent pool. Jadi, dalam pengembangan karir ini adalah yang biasa dipakai disebut dengan nine box grids talent. Ya, nine box grid talent. Jadi ada 9. Kenapa disebut nine box ada 9? Jadi karyawan yang dalam satu posisi, ingat karyawan dalam satu posisi atau dalam satu posisi kunci ya. Jadi misalnya posisi kuncinya apa? Ya tadi ada posisi atau jabatan kunci. Nah jabatan kunci ini itu nanti akan disuplai oleh jabatan apa saja. Nah nanti ini dibuatin talent pool-nya. Ya, nah ada 9 kotak. Yang dimaksud dengan talent pool adalah yang kotaknya warna hijau ini biasanya. Jadi yang pertama dapat urutan pertama adalah yang konsisten star. Yang kedua itu ada current star. Yang ketiga ada future star. Jadi 3 inilah nih, berkutat 3 ini. Ya kalau nggak dapat juga biasanya mundur ke tengah. Ya, ke tengah ini. Ya, tapi tidak sampai ke sini lah ya. Tidak sampai ke yang ini biasanya. Ini ada masalah berarti kalau sudah sampai ke sini nih. Ya, berarti masalah talentnya masih bermasalah. Nah, gimana cara menentukan mengkotak-kotakkan karyawan ini menjadi 9? Itu ada dua sisi. Dari sisi potensial atau dari sisi kompetensinya dan juga dari sisi performance ya. Ini bawah ini adalah performance. Ya, ada kinerjanya, ada yang low, medium dan high. Demikian juga dengan potensinya ada yang low, medium dan high. Nah, konsisten star itu adalah karyawan yang dari sisi kompetensi itu tinggi dan dari sisi kinerja juga tinggi. Dan dia terus-menerus melakukan ini masuk dalam konsisten star. Ya. Nah, nanti ini kan dari sisi potensi masa lalu dan dari sisi
kinerja. Nah, padahal jabatan kunci atau jabatan di atasnya itu yang akan dicapai itu kan mempunyai kriteria atau profil kompetensi. Nah, barulah nanti akan dilihat. Ya, akan dilihat. Tapi pada UK menyusun kelompok pekerja bertalenta ini outputnya ini. Jadi untuk unit kompetensi 2, outputnya adalah membuat ini. Jadi ada isinya. Ya, ini siapa saja namanya ada di sini. Dan ini kalau di perusahaan yang sudah bagus, yang ada IT-nya sudah bagus, ini setiap orang akan bisa mengakses dia ada di mana. Ya, posisinya ada di mana dari 9 box ini. Oke. Apa sih posisi kunci? Ya, apa sih posisi kunci? Posisi kunci atau key position adalah posisi-posisi yang memberikan dampak langsung. Ingat, memberikan dampak langsung terhadap pencapaian strategi bisnis dan tujuan perusahaan. Jadi, kalau sebuah jabatan itu memberikan dampak langsung, berkaitan langsung dengan strategi bisnis dan tujuan perusahaan, itu posisi kunci. Tapi kalau pekerjaan itu ya misalnya OB ya, OB mau sebagus apapun nggak akan pernah masuk di sini. Ya, operator itu yang nggak masuk di sini. Ya, seperti itu. Nah, pada intinya bahwa ada konsep tadi, ada talent management, dan ada konsep succession planning. Jadi, talent management dan succession planning ini adalah dua konsep yang saling berputar terus-menerus. Ya, talent management itu adalah jalannya, ya, dan ini adalah mobilnya, seperti itu kira-kira ya. Jadi di sini untuk talent management adalah sorry terbalik ya. Untuk yang talent management ini mobilnya, sedangkan succession planning itu adalah jalannya, ya. Jadi talent management atau memanage talent itu seperti melihat kompetensi gaps, jadi ada requirement dan ada yang diharapkan, ada standarnya, dan ada actualnya. Nah, itu ada ada gapnya ya. Lalu jadi setiap posisi dan okupasi itu mempunyai standar dan ada pencapaiannya. Jadi bagaimana mengimplementasikan dan memaintain program to attract, ya, untuk mengattract. Jadi terkait dengan talent management itu bagaimana mengattract, bagaimana mendapatkan talent-talent tersebut, ya kan, terus bagaimana mendevelop, mengembangkan, dan bagaimana meretain. Nah, ini penting nih, jangan sampai talent-talent yang sudah ada itu hilang ya. Jadi meretain, ya, ada programnya. Jadi program bagaimana meretain quality talent. Ya, kalau yang keluar itu bukan talent ya berpengaruh sih sama perusahaan, tapi tidak terlalu strategik ya, seperti itu. Itu apalagi jabatan-jabatan yang tidak kunci dan banyak suplainya. Nah, itu dalam tanda kutip bisa sedikit diabaikan. Lalu succession planning itu apa? Itu adalah proaktif dan systematic proses. Jadi proses yang proaktif, proaktif itu berarti tidak menunggu ya, tidak reaktif, tidak menunggu tapi proaktif dan secara sistemik saling terkait. Jadi secara proses yang sistemik di mana perusahaan itu mengidentifikasi posisi-posisi mana saja yang diperkirakan itu menjadi core pada organisasi, jadi posisi-posisi kunci. Dan bagaimana meng-create strategic plan, bagaimana membuat menyusun rencana strategi untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut dengan orang-orang yang qualified dan capable, dengan karyawan yang qualified. Jadi secara organisasi, tadi saya bilang ini jalannya, ini adalah mobilnya, bahwa mobil dan jalan ini saling terkait. Jadi
bagaimana menarik mobil supaya melewati jalan ini, maka diidentifikasi dulu jalan-jalan mana ya, termasuk jalan yang penting. Posisi-posisi mana saja, posisi yang kunci. Nah, itu harus dipikirkan, harus mendapatkan perhatian khusus bagaimana jabatan-jabatan tersebut bisa dipenuhi, bisa dijaga ya. Sehingga visi misi perusahaan dan strategi perusahaan itu bisa diimplementasikan dan dicapai. Ya, poinnya itu. Nah, ini tadi ya, ini dari sisi skill ya, dari sisi kompetensi, maka dibuat assessment ya. Ini contohnya ya, ini contoh saja. Jadi setiap karyawan tadi di assess si James misalnya dari sisi manajemen itu nilainya poinnya 4, planning nilainya 4, seperti itu. Nah, standarnya berapa ya kan nanti akan dilihat. Ya. Nah, oh sorry, ini standarnya sorry ya. Ini standarnya 4. Nah, yang bersangkutan itu warnanya apa? Warnanya merah berarti dia memerlukan pelatihan. Sedangkan untuk yang warnanya orange ya itu dia basic complete. Yang warnanya hijau itu currently train ya seperti itu. Jadi kalau yang merah-merah ini gapnya cukup besar ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau yang ungu-ungu ini dia bagus ya. Nah, sama juga seperti ini bahwa dipetakan ya. Ini adalah kompetensinya sepertinya public speaking ya misalnya si John ya. Si John dari sisi public speaking itu ya 45% ini ya. Sorry. 75% ya, 75%. Sedangkan accounting dia setengah ya. Yang bulat-bulat penuh itu yang paling banyak adalah si Scarlett ini, yang paling banyak bulat-bulatnya. Ya, ini adalah dari sisi uh, skill ya, dari sisi kompetensi. Nah, kalau dari sini bahwa yang paling tinggi, siapa yang paling banyak ungunya, nah itu yang paling baik ya. Oke, yang paling banyak ungunya, dia nggak ada di sini ya. Jadi ada yang 4, ada yang oh ini skill average-nya. Jadi ada 5 di sini, ada James, ada Dan, Joe, Smith, and Juliana. Ya, ini karena pakai warna, biasanya pakai angka juga ya, pakai angka juga. Jadi kalau dia 4, angkanya 4 seperti itu, maka dia memenuhi. Ada yang di sini harapannya 3, tapi pencapaiannya 4, itu berarti beyond expectation. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk memetakan, pada prinsipnya ini adalah cara untuk memetakan gap kompetensi. Nah, tadi seperti ini, bahwa hasil pemetaan tadi, ya pemetaan itu, dan juga hasil indikator kompetensi, pencapaian kinerja, maka akan membentuk ini, ya membentuk talent pool. Ini talent poolnya. Ya, oke. Itu video pertama untuk unit kompetensi 1 dan 2. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video yang kedua.